lagi dengan podcast kita bertiga, yaitu podcast tanpa logo. Ya karena apa ya guys? Karena nggak ada namanya. Saya Diha Noviasari sebagai host dan ini teman saya. Halo, saya sebagai narasumber. Nama saya Eva Junata Ramadhani. Dan saya Erina Medika Wijayani sebagai narasumber. Jadi kalau boleh tahu, manusia terserah menurut lo apa sih? Preman. Iya sih. Kok bisa? Ya kita lihat dari tampangnya aja ya Mbak. Pakaiannya, Terus posturnya. Sebentar. Sebelumnya pernah diapain gitu loh sama preman atau klitih? belum pernah sih. Iya, sebelumnya saya ini belum pernah sih. Gak pernah, cuman kan banyak ya orang yang mengalami dari tetangga, teman, terus di sosmed kan viral-viralnya kan banyak yang kayak kasus klitih, preman kayak gitu. Kalau boleh tahu klitih itu apa sih Mbak? Mbaknya kan punya HP ya, punya gawai. Itu kan teknologi yang sangat canggih ya. Aku tahu Mbak, aku tahu. Pasti itu ya yang kalau ngarit malam-malam itu kan? Iya, bekerjaan orang. Kok nggak lucu sih jawab ke saya? Jadi menurut lo, gimana sih tanggapan lo menurut klitih itu? Klitih. Maaf ya guys, tadi itu kesalahan teknis karena saya tepo-tepo. Dan sekarang kita lanjut mewawancarai mbak-mbak ini tentang permasalahan klitih dan penjahat. Jadi menurut lo, klitih itu gimana sih? Santai. Oh iya. Gimana sih, Ya, Mbak? menurut saya pribadi ya, kalau menurut pemikiran saya, yang Ya. pertama klitih itu pastinya akan membahayakan orang lain tentunya dan diri sendiri. Akan merugikan gitu loh. Jadi lo pernah diapain? Ya, santai Mbak. Ya, aku nggak pernah diapa-apain. Tapi menurut kasus-kasus yang sudah pernah ada di sosial media, di lingkungan sini, bahwa klitih itu sudah merugikan banyak pihak seperti keluarga, diri sendiri, masa depan. Dengan adanya klitih, yang pertama bisa merusak masa depannya. Iya, Karena mungkin Karena disabuli gitu ya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. bukan, dan juga bisa membunuh karakter orang tersebut, juga dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, ya kan Mbak? Iya, terus tambah lagi ya, klitih itu kan marak-maraknya pertama kali marak kan di Jogja. Nah, Jogja tersebut adalah kota di mana kota tersebut tersorot sebagai kota pelajar. Tentunya Emang sebelumnya pernah ke Jogja Mbak? pernah lewat Jadi? doang. Sorry ya. Terus gini, kan kalau mahasiswa itu tidak tentu kan jadwal kuliahnya. Iya. Terus terkadang kan mahasiswa juga perlu mengerjakan tugas. Nah, jadi nggak hanya mahasiswa aja, tapi juga warga Jogja merasa takut dan resah akan kejadian tersebut. Kalian kenapa sih salting ya? Iya soalnya itu kayak pikir gini Mbak, klitih itu kan gimana sih? Kayak belum paham. Apa yang suka ngarit malam-malam itu ya? Iya. Pantesan ya Mbak. Apa gini ya? Pacar saya kan soalnya suka thread WA saya gitu loh Mbak. Apa termasuk klitih? Ya terserah. Aduh. Tuh, Jokesnya gak guys, lucu lagi. ini bukan di endorse ya guys. Ini tuh PO-nya 9 bulan soalnya. Jadi kalau gue boleh tahu gitu loh ya. Iya sih. Ada nggak sih kasus yang kayak nyerempet-nyerempet sama kasus klitih sama penjahat itu? Jangan. Aku beda sini ya, nanti kamu mau jadi klitih. Jangan, adikku itu loh. Jadi kalau gue boleh tahu, ada nggak sih kasus yang hampir mirip sama klitih sama penjahat tadi? Ada kasus Mario Dendi. Hadir nggak sih? Pernah. Ya, kalau gue sih belum. Soalnya kayak kurang update gitu loh kalau gue itu. Makanya Hadir banget sih. Ya gimana ya? Jelasin Mbak. jadi gini. Ada anak seorang pegawai pajak kalau nggak salah, itu namanya Mario Dandi.
Jadi kasus Mario Dandi itu ada seorang laki-laki bernama David Ozora. David Ozora itu menganiaya Mario Dandi. Maksudnya Mario Dandi menganiaya David Ozora. Gitu ceritanya. Cuman permasalahannya gara-gara si David Ozora itu punya mantan. Namanya siapa itu? Anastasia kalau nggak salah. Nah ya itu Jadi kayak pacarnya Mario Dandi sekarang. Nah, si perempuan itu mengadu domba. Bentar, kayak kasus Vina gak sih? tapi ya saya mirip kurang tahu sih. kalau itu. Mirip. Makanya Lanjutin, Mbak. nonton TV lah. Oke, Sab. Jadi perempuan itu mengadu domba antara David dengan Mario. Nah, Mario itu tidak terima kalau ceweknya itu mau dilecehin. Soalnya ceweknya itu omongnya dirinya itu mau dilecehkan oleh David Ozora. Jadi di situ terjadi perkelahian antara Mario Dandi dan juga David Ozora. Tapi di situ maaf. Mario itu membawa teman dan juga membawa ceweknya Anastasia itu. Nah, di situ Mario Dandi melakukan selebrasi Ronaldo dengan menendang kepala David Ozora. Ih, anjir. Aduh, Anjay, kepijak. Oke. Jadi sampai saat ini David Ozora itu belum sepenuhnya pulih gara-gara kejadian itu. Gila, serem banget sih menurut gua. Kayak ngeri banget gitu. Itu kisah nyata. Nyata real. Cuman karena dia adu domba sehingga sampai merugikan orang lain dan sampai nggak bisa pulih loh. Nah, itu ada yang Terus itu ceweknya gimana sih? Ya nggak tahu sih sekarang keadaan ceweknya gimana. Nggak ada kabar juga ya. Kemungkinan juga di penjara sih, karena itu termasuk ceweknya itu provokator dalam kasus tersebut soalnya. Kok ada ya cewek kayak gitu? Nah, dalam kasus ini juga terbongkar suatu kejadian di mana kan itu Mario Dandi adalah anak dari seorang pegawai pajak kan, gitu ya. Nah, di situ terbongkar semua aset-aset keluarga Mario Dandi. Didapat dari mana, asalnya dari mana, termasuk korupsi atau tidak, itu semuanya terbongkar. Dan pekerjaan ayahnya Mario Dandi ini sangat terancam. Bahkan sekarang mungkin pekerjaan itu hilang gara-gara kelakuan anaknya tersebut. Jadi begitu. Gila, itu secantik apa sih ceweknya? Nggak tahu juga ya. Tahu sih, nggak beredar soalnya fotonya sekarang. Dari kasus-kasus tersebut bisa disimpulkan atau bisa diambil pelajarannya dan gini, kasus-kasus tersebut ada kaitannya dengan pelajaran kita kelas 11 sosiologi tentang disfungsional. Jadi benar kata mbaknya tadi, jadi pada kasus tersebut termasuk dalam konflik disfungsional, karena jika setiap organisasi mengalami konflik disfungsional, pasti organisasi lainnya juga menimbulkan konflik. Jadi konflik disfungsional ini tidak dapat dihindari dan pasti ada dalam suatu masyarakat atau organisasi. Dalam konflik ini juga merugikan tidak hanya individual saja, namun menimbulkan akibat pada kelompok dan juga organisasi. Itu menurut pandangan saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik disfungsional itu tidak dapat menguntungkan suatu apapun baik dari pihak manapun. Ngomong-ngomong, kalian sekolah di mana sih? Manja dong. Ya, Terus manja gak? Oh, yang hijau-hijau itu ya? Ya ampun. Sumpah, gila. Yaudah ya guys, podcastnya hari ini, karena ini juga udah sore, jam berapa ya? Jamnya mati. HP Mbak. Karena ini jam 17.39. Jadi sekian ya podcast dari kami. Jangan bosen-bosen nonton podcast dari kami. Selain kita membuat tugas, kita juga suka mengelawak ya guys ya. Katanya udah lulus. Oh iya. Cukup sekian ya guys ya, closing dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.